Ya, jumpa kembali bersama saya Harun Idetan. Saya berterima kasih pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada para pendengar, sobat prestasi, dan pemirsa Bible TV yang dikenang Tuhan, di mana saja Bapak Ibu saudara sekalian berada. Salam berjumpa, dan saya berharap kita semua berada dalam keadaan sehat. Dan hari ini saya akan berkhotbah dengan judul 4 jenis kasih. 4 jenis kasih. Namun sebelum 4 jenis kasih ini dibahas, hendaklah kita membaca ayat firman Tuhan terlebih dahulu dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengurniakan kita mendapat bagian dalam rohnya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sobat prestasi, pemirsa Bible TV yang dikenang Tuhan, surat 1 Yohanes ini memberikan pandangan kepada kita bahwa kasih sangat utama. Yohanes sebagai rasul mengajak kita untuk mengasihi seseorang. Kalau kita adalah suami, maka kita mengasihi istri, sebaliknya. Dan kalau kita adalah ayah atau ibu, maka kita mengasihi anak, sebaliknya pula demikian. Nah, dalam kehidupan berkeluarga, kasih menjadi penting. Kita tidak boleh membenci seseorang, tetapi kita harus mengasihi. Nah, Allah adalah kasih, berarti Allah dapat juga disebut sebagai sumber kasih. Kasih itu berasal dari Allah. Himbauan marilah kita saling mengasihi diperkuat dengan peringatan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Kasih yang ditulis oleh Rasul Yohanes bukannya usaha manusia, bukan dari sesuatu atau pengaruh yang datang dari luar diri Allah, tetapi justru itu datang dari diri Allah untuk menegaskan bahwa Allah adalah sumber kasih.
kemudian di dalam kita mengalami kasih Allah, yakni Allah adalah kasih itu sendiri, maka kita memiliki semangat kasih. Semangat kasih membuat kita mengasihi sesama, siapapun dia. Allah mengasihi kita sampai-sampai ia mengutus anaknya yang tunggal. Maka kita sebagai umatnya juga harus saling mengasihi. Satu-satunya cara agar dia yang adalah kasih itu dapat dilihat oleh sesama kita, tentunya melalui tindakan saling mengasihi seorang akan yang lain, tindakan yang dilakukan oleh pengikut-pengikutnya, sehingga menunjukkan ciri dari keluarga di mana kasih Allah ada. Kasihnya dapat mengacu pada kasih Allah sendiri kepada kita, dan kasih kita kepada Allah yang merupakan atau pada sifatnya merupakan dasar dari kasih itu sendiri. Kasih membuat kita mengetahui bahwa Allah tinggal di dalam kita. Nah, dapat juga Bapak Ibu saudara sekalian, memang tidak semua dalam kehidupan kita paham betul tentang kasih, tetapi kasih itu harus benar-benar dipelajari. Bukankah kita harus memiliki semangat kasih supaya kita saling mengasihi di tengah-tengah keluarga? Dan ternyata didapati kasih itu juga sempurna. Sempurnanya kasih membuat kita memiliki keberanian. Sempurnanya kasih dapat mengusir ketakutan. Kasih membuktikan kita memiliki kesungguhan dalam pengakuan tentang Allah, bahwa Allah adalah kasih. Allah yang adalah kasih itu dapat kita lakukan dan alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang Allah tidak kelihatan karena tidak mungkin, tidak dapat disentuh, tidak dapat digenggam, tidak dapat dilihat oleh mata kita, tapi dialami oleh iman kita. Jika kita memiliki iman, maka kita mengetahui bahwa Allah ada dan Allah adalah sumber kasih. Melalui Allah yang sumber kasih, kita memiliki semangat kasih, dan akhirnya kita sempurna di dalam kasih. Nah, sampai di sini kita akhirnya memikirkan, lalu bagaimana kasih itu dimengerti? Seperti apakah jenis-jenis kasih itu? Maka paling tidak ada 4 jenis kasih yang dapat disampaikan pada hari ini. Menurut bahasa Yunani yang pernah saya baca dalam pelajaran-pelajaran pendalaman Alkitab, paling tidak dijumpai ada 4 jenis kasih, yaitu kasih agape, kasih filia, kasih eros, dan kasih storge. Memang banyak orang hanya mengenal, atau banyak kalangan hanya mengenal kasih agape, filio, dan eros saja. Tetapi sesungguhnya menurut bahasa Yunani yang pernah saya baca, itu terlihat 4 jenis kasih. Mari kita memperhatikan satu persatu. Jenis kasih yang pertama adalah kasih agape. Kasih agape menggunakan kata benda agapao dengan kata kerja agapang, yang kita terjemahkan agape, artinya kasih yang tanpa perhitungan, kasih yang tanpa peduli orang macam apa yang harus dikasihi. Seringkali disebut juga kasih yang diawali dengan walaupun. Agape merupakan kasih yang tidak bersyarat. Kasih secara Kristiani adalah kasih yang menginginkan kebaikan bagi yang dikasihinya. Dalam konteks inilah kita mengetahui bahwa kasih Allah itu bersifat total atau berlaku total terhadap kita. Hal ini merupakan jenis kasih yang pernah disampaikan oleh Paulus sebagai rasul dan dibicarakannya di dalam 1 Korintus pasal 13. Jadi dengan kata lain, kasih itu tidak egois. Kasih itu tidak mementingkan kepentingan yang lain daripada diri sendiri. Inilah sebabnya mengapa kasih ini disebut kasih yang tertinggi. Agape disebut kasih tertinggi, yaitu kasih Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, inilah kasih tertinggi itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih tertinggi, kasih yang disertai kurban. Ada kurban pengganti posisi kita.
ada kurban yang menyelesaikan dosa-dosa kita. Kasih yang besar, kasih yang tertinggi hanya datang dari Allah, karena Allah adalah sumber kasih, dan melalui kasih itulah kita merasakan kuatnya kasih dalam diri kita atau kehidupan kita sehari-hari. Jenis kasih yang kedua adalah kasih phileo. Kasih phileo adalah berasal dari kata Yunani philia, adalah persahabatan. Kasih ini adalah kasih antara kita dengan teman-teman kita. Tetapi jenis kasih ini juga dapat menyebabkan permusuhan, karena jenis kasih ini bersifat memihak. Ada kata benda filio dengan kata kerjanya filien, yang berarti kasih sayang yang sejati antara sahabat dekat. Biasanya kasih ini tidak mempunyai hubungan darah. Kasih ini lebih kepada atau mengarah kepada persahabatan. Filia adalah kasih antara sahabat atau saudara. Dalam konteks ini digambarkan seperti Kristus dengan para sahabat-sahabatnya yang menjadi rasul-rasul atau pengikut-pengikutnya. Mereka tidak memiliki hubungan darah. Nah, filial, kasih persaudaraan atau kasih persahabatan, dapat juga disebut sebagai kasih antara sesama. Maka dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 1 menasihatkan kepada kita, peliharalah kasih persaudaraan. Mengapa? Karena kasih persaudaraan harus ada di antara kita, baik sesama jemaat, sesama anggota tubuh Kristus. Dunia mengajarkan kasihilah saudaramu, tetapi bencilah musuhmu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita justru harus mengasihi musuh kita. Kita bersyukur karena ternyata kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang penuh kasih. Dengan demikian semua orang yang akan tahu bahwa kamu adalah muridku jikalau kamu saling mengasihi. Jenis kasih yang ketiga adalah kasih eros. Kasih eros adalah cinta seksual antara suami dan istri memiliki jenis cinta ini. Jenis cinta ini digunakan untuk melakukan reproduksi. Sebagaimana Adam dan Hawa diciptakan secara langsung, tetapi kita sebagai umat Tuhan dihadirkan, diciptakan oleh Allah menggunakan wadah yang berbeda, yakni reproduksi. Tapi ini merupakan jenis cinta atau jenis kasih yang dapat membahayakan atau dapat menimbulkan bahaya, karena juga dapat menyebabkan percabulan dan perzinahan. Nah, kata eros dalam kata Yunani yang kita terjemahkan eros artinya kasih asmara antara pria dan wanita yang mengandung nafsu birahi. Eros adalah kasih antara lawan jenis, bukan sejenis. Kasih ini sering menimbulkan salah persepsi. Eros adalah kasih yang sebenarnya tidak diinginkan dan tidak direncanakan. Tetapi kasih ini tertanam dalam diri manusia. Dalam bahasa Yunani, kata eros berarti praktik atau sesuatu yang dilakukan dalam kuil-kuil di masa itu. Namun secara kontekstual, iman Kristen mengajarkan bahwa eros merupakan titik pertemuan kasih dan Tuhan. Eros bisa diartikan seperti kasih atau cinta terhadap suami dari istri, cinta dari istri yang datang dari suami. Eros di sini juga bisa diartikan tubuh dan jiwa. Maka untuk mengasihi Tuhan diperlukan keterlibatan tubuh dan jiwa juga. Eros lebih pada ketertarikan secara fisik, kasih antara pasangan kekasih, atau saya sebut tadi suami dan istri, istri dan suami. Dari kata inilah kita mengenal kata yang populer, erotis. Sampai di sini kita jadi paham bahwa jenis kasih eros adalah kasih yang disebut kasih seksual, atau suami dan istri memiliki jenis kasih ini.
Jenis yang keempat atau yang terakhir adalah kasih storge. Storge adalah kasih sayang seperti antara orang tua dan anak-anak, manusia dan peliharaannya. Jenis kasih ini adalah untuk memahami satu dengan yang lain. Dalam kata Yunani menggunakan kata storge dengan kata kerja stergen, yang berarti kasih mesra dari orang tua kepada anak-anaknya. Begitu juga dari anak-anaknya kepada orang tuanya. Storge merupakan cinta kasih kuadrati antara orang tua dan anak. Kasih ini merupakan buah dari kasih eros. Maka storge, kasih antara orang tua dan anak-anak, antara saudara-saudara kandung. Maka kita pun dinasihatin oleh Paulus sebagai rasul dalam Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Setelah kita mengenal 4 jenis kasih, pertanyaannya, apakah ada objek yang harus diarahkan tentang mengasihi? Tentunya ada. Maka dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 27 mengatakan begini, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi paling tidak ada 3 objek untuk mengasihi yang firman Tuhan ajarkan. Pertama adalah mengasihi Tuhan Allah. Hal ini merupakan perintah pertama dan yang terutama yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mengakui adanya Tuhan Allah. Allah selalu terlebih dahulu mengasihi kita. Untuk itulah kita harus mengasihi Allah. Yang kedua, mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia, sesama yang baik kepada kita, mungkin adalah hal yang mudah jika hal itu kita lakukan. Tetapi bagaimana kita dapat mengasihi orang yang memusuhi kita atau menjahati kita? Tentu saja hal ini sulit. Tetapi firman Tuhan dengan tegas, kita harus mengasihi. Supaya dengan kita mengasihi, ada kemungkinan terjadi perubahan dalam kehidupan orang yang seringkali jahatin kita. Maka mengasihi sesama menjadi penting. Yang ketiga, mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri sering terlupakan, karena memang tidak secara langsung Alkitab mencatatnya. Mengasihi diri sendiri bukan berarti mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi lebih kepada penerimaan diri. Kita harus dapat menerima diri kita. Karena banyak orang yang tidak bisa menerima dirinya. Apapun keadaan kita, kita harus dapat menerimanya. Baik secara fisik maupun latar belakang ataupun dari keturunan keluarga kita, bahkan kemampuan. Nah, ini kita dapat mengasihi diri kita sendiri. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, khotbah saya hari ini yang berjudul 4 jenis kasih. Maka melalui 4 jenis kasih ini saya berharap Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV diberkati Tuhan. Dari agape, filial, eros, dan storge. Dan setelah kita mengenal, kita mendapat kekuatan yang baru. Karena kasih itu berasal dari Allah, Allah adalah kasih, dan Allah itu sumber kasih. Maka kita berkemampuan mempraktekkan kasih itu, bukan saja kepada sesama, tetapi yang terutama kepada Tuhan, dan kemudian kita dapat mengasihi diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih sayang Tuhan. Karena kasih Tuhanlah kami dapat ada, dan keberadaan kami ini, kami sudah berkesempatan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini dapat menggugah hati kami, agar kami semakin mengasihi Tuhan,
mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mensyukuri karena berkesempatan mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Akhirnya Bapak Ibu saudara sekalian, pemuda, remaja, kawan-kawan di mana saja berada, akhir dari khotbah ini saya berharap kita tetap maju dalam Tuhan, tetap semangat, dan ingat, hargailah hidup Anda sebagaimana ikon dari program ini. Hargailah hidup Anda dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Sampai jumpa pada program berikutnya.